ibadah online anak sekolah minggu HKBP Sukamaju di channel YouTube kita. Nah, kakak mau tanya nih, dari Senin sampai Sabtu adik-adik ngapain aja? Ada yang belajar online, sekolah online, ada juga yang main game. Tapi khusus untuk hari Minggu ini, kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah bersama-sama kakak-kakak guru sekolah minggunya di sini. Kita siapkan hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik? Oke, supaya lebih semangat, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah anak dari Bapak Abraham, kita nyanyi dulu yuk lagu pujian Bapak Abraham. Untuk kami hirup Bapa. Dari Senin sampai Sabtu kami sudah menyelesaikan apapun yang kami kerjakan Bapa. Bapa, di hari Minggu ini kami kembali berhadap kepada Engkau, kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah turut hadir bersama kami di dalam ibadah kami ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga selalu berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Engkau sertai mereka, Engkau berikan mereka roh kebijaksanaan dalam mengikuti ibadah online ini Bapa. Bapa turut campur dalam ibadah ini agar apa yang kami nyanyikan, apa yang kami puji-puji itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita harus menjadikan Yesus pokok kehidupan kita supaya Yesus dapat membentuk kita menjadi anak sekolah minggu yang baik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus Pokok. Yesus
lagunya ya adik-adik. Tina ke-8, jangan mencuri. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi sonam di lambung Yesus. Minggu ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Kita buka Alkitab bersama-sama ya adik-adik. Sudah dapat ayatnya? Kita baca, kakak baca ayat 35, nanti adik-adik baca ayat 36 yang diwakili oleh Kak Okta ya. Kita sama-sama membacakannya Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, kakak-kakak guru sekolah minggu, orang tua semuanya, kita hanya punya satu penolong yang sungguh. Siapa itu? Nah, benar, hanya Tuhan Yesus penolong kita satu-satunya. Kita nyanyikan lagunya ya adik-adik. Yesus itulah
minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online di channel YouTube ini. Ingat ya, jangan lupa untuk berpakaian yang rapi karena kita tetap memuji Tuhan walaupun ada di rumah. Yang kedua, nah hari ini kita ada latihan Natal. Jangan lupa untuk datang ke gereja ya. Dan jangan lupa untuk tetap memakai masker saat datang ke gereja. Itu saja warta sekolah minggu kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, setiap masalah kita serahkan kepada Yesus saja, karena Yesus adalah penolong di dalam hidup kita. Maka kalau Tuhan Yesus menolong kita, kita akan merasa senang. Baiklah, kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 474 ayat 2. Sekali lagi ya, Dek. Bila Yesus selamat menanggung deritaku, kepadanya ku serahkan semuanya bebanku, maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus selamatku, bila aku serta Yesus, aku Salam anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebelum kita mulai mendengar khotbah kita ini, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Yesus Kristus, kami puji dan muliakan Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, kami ibadah live streaming ya Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju. Tuhan kiranya hadir di dalam hati, pikiran, jiwa raga kami masing-masing, menguatkan kami agar kami semakin teguh, agar kami hidup di dalam ajaran Tuhan dan berbuah ya Tuhan. Kasihani kami Yesus Kristus, ampunkan kami dari segala dosa kami, supaya kami layak beroleh berkat dan kasih karunia-Mu. Amin. Amang bacakan ayat untuk khotbah kita minggu ini, yaitu dari kitab Yesaya, Perjanjian Lama, Perjanjian Lama, bab yang ke-11, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai 3. Diminta juga kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semua supaya membuka Alkitabnya ya. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Pas ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja,
atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ini adalah nubuat Nabi Yesaya. Dinubuatkan sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi menurut anak-anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, apakah ayat-ayat ini menunjukkan kepada seseorang? Atau dengan kata lain, siapakah orang yang dimaksud dalam ayat ini? Supaya anak-anak tahu juga tujuan daripada ayat ini dinubuatkan Nabi Yesaya jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ini perlu anak-anak sekolah minggu mengetahui bahwa firman ini telah disampaikan sebagai nubuatan Nabi Yesaya jauh sebelumnya, menyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang nanti akan kita rayakan hari kelahirannya pada hari Natal, pada hari-hari Advent, adalah merupakan rencana Tuhan, supaya anak-anak juga tahu untuk menangkal atau menjawab tuduhan orang-orang yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa Injil itu palsu. Kamu orang-orang Kristen sering diejek kafir, kita sering diejek kafir, menyembah manusia jadi Tuhan. Jadi dulu Amang pun waktu masih kecil, seusia kamu, kira-kira 55 tahun yang lalu, Amang tinggal di sebuah kota kecil di Tanjung Balai namanya, di Kabupaten Asahan. Dulu pun sudah sering diejek. Mereka mempelesetkan kata HKBP. Hai katanya. Hai itu hai. Kafir. Batak penyesat katanya. Jadi HKBP itu dibilang hai kafir, Batak, penyesat. Begitu diejek-ejek, dihina sesama teman seumur anak sekolah minggu. Jadi kalau sekarang ada berita yang mengkabarkan, banyak itu kita dengar, yang mengatakan bahwa ajaran radikalisme, ajaran yang mengajarkan kekerasan, menghina agama Kristen, mengejek, persekusi, ajaran sesat itu sudah diajarkan, ditanamkan sejak usia dini di anak-anak TK atau PAUD, pendidikan anak usia dini. Anak-anak mereka diajarkan memusuhi, membenci, mengejek anak-anak sekolah minggu, mengejek, menghina orang Kristen. Itu sudah sejak dulu begitu. Sampai kapan kita nggak tahu. Padahal tadi kita sudah baca dari kitab suci kita, Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran seorang yang membawa damai, menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kelahirannya akan segera kita rayakan pada masa-masa Advent dan perayaan Natal. Orang-orang yang menyesat, yang sering mengejek, memfitnah, memusuhi orang-orang Kristen banyak di sekitar kita. Mungkin kamu juga anak sekolah minggu merasakannya. Itulah pentingnya kamu anak-anak yang kami banggakan, anak-anak sekolah minggu, putra dan putri kami yang dikasihi Tuhan Yesus, harus sungguh-sungguh dibekali. Kamu harus belajar Alkitab yang tekun, harus rajin sekolah minggu. Jangan taunya cuma manja-manja, mentel-mentel saja, minta alam sama orang tua. Orang-orang seperti itu cengeng, suka cengengesan, manja-manja terus. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu selalu malas, bantahan,
selalu minta upah, beliin ini, beliin itu, sepanjang hari main game. Anak-anak manja dan cengeng seperti itu menjadi biasa dan nakal. Jadi pemalas, kerjanya cuma main melulu. Hiperaktif memang, tapi cuma suka-sukanya sendiri. Anak-anak manja seperti itulah jadi cengeng. Nanti kalau ketemu orang-orang jahat atau yang mau menyesatkan kalian, yang tidak mau menurut nasihat orang tua, menurut nasihat dan ajaran guru-guru sekolah minggu, menurut nasihat dan ajaran parhaladu, amang sintua, amang pandeta, dan orang-orang yang mengasihi kita, itu menjadi kalian lemah di dalam iman. Kalian mudah terpancing di dalam emosi. Kalian menjadi terbiasa dengan kemanjaan. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh seperti itu. Kamu harus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis di ayat 2 tadi, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengar nasihat dan ajaran, akan menjadi dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia menjadi anak yang baik, yang penurut, yang suka akan firman Tuhan, yang menyerahkan hidupnya untuk dibentuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi generasi-generasi penerus yang akan datang di tengah-tengah gereja, menjadi kebanggaan bagi orang tua, dan juga menjadi generasi penerus untuk nusa dan bangsa kita. Anak-anak yang kami kasihi, disebutkan di sini bahwa anak-anak sekolah minggu itu adalah harapan yang sesungguhnya, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa kita sendiri. Mereka akan menjadi pewaris yang membawa keharuman nusa dan bangsa kita, dan juga menjadi kebanggaan orang tua. Ada pertanyaan seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 1. Amang bacakan ya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengar itu. Itu pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anak-anak yang betul-betul menurut orang tua, anak-anak yang turut firman Tuhan, yang setia kepada ajaran-ajaran gerejawi kita, yang turut dan mau menerima ajaran guru-guru sekolah minggu, amang sintua, demikian juga amang pendeta dan orang tua, dia akan mencerminkan anak-anak yang akan mewariskan kerajaan sorga seperti yang tertulis di dalam kitab suci kita, yang Tuhan kita sendiri yang mengatakannya. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, anak sekolah minggu ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dengar itu anak-anak. Yang baik, yang hatinya seperti anak kecil,
penurut, dan sungguh-sungguh mau hidup di dalam ajaran Tuhan. Dialah yang menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, demikian firman Tuhan yang setelah kita dengarkan, supaya kalian perhatikan itu dengan sungguh-sungguh dan diterima semua bimbingan dan ajaran dari guru-guru sekolah minggu dan apa yang sudah diajarkan. Dan kamu harus tekun belajar. Sebab orang yang pengertiannya tentang kitab suci, tentang Alkitab ini kurang mantap di dalam hati dan pikirannya, kurang cerdas dia dalam Alkitab ini, itu mempengaruhi perkembangan jiwanya. Anak-anak muda dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Itu yang Amang bilang tadi, begitu banyaknya sekarang di sekitar kita orang yang mempengaruhi, akan menyesatkan kita. Apalagi kamu anak-anak kami yang masih muda belia, anak-anak sekolah minggu yang tergolong pendidikan anak usia dini, harus sangat hati-hati. Mungkin kamu sering dipersekusi, diejek oleh teman-temanmu, mungkin di sekolah, mungkin di tempat kamu sekitar bermain. Tapi jangan takut. Anak sekolah minggu nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Tuhan Yesus akan menjaga kalian semua hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita. Jadi Amang berdoa, kita semua berdoa, kiranya firman Tuhan ini benar-benar hidup di dalam hati, pikiran, jiwa, raga kita, dan kamu semakin tekun untuk belajar mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati hidup kita, firman ini berbuah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa yang maha baik di tahta kerajaan sorga yang maha tinggi, kami sembah dan muliakan Engkau ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar itu berkati Tuhan agar terbuka hati dan pikiran kami menerimanya dan menjadi bekal iman kami, supaya kami semakin teguh menjadi anak-anak Tuhan, semakin dikuatkan dan iman kami boleh berbuah untuk hari-hari akan datang. Kami menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengar nasihat-nasihat dan pengajaran guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, ibu bapak, demikian juga para halado dan nama pendeta dan semuanya Tuhan, guru-guru kami di sekolah juga. Tuhan yang memberkati semuanya, kiranya itu menjadi sempurna di dalam kasih setiamu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, supaya kami layak beroleh berkat Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi Kak Niko sudah bilang, kalau setiap masalah kita serahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik. Nah, kita akan pujian kita, Allah itu baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
seperti kami juga telah memberi orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.